Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi hasiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum wa iyyakunna bi taqwallahi azza wa jal fa innahu qad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para masyayikh al-kiram, Fadilatul Dr. Hidayatullah Ismail wa Fadilatul Syekh Ustaz Dr. Helmi Basri, dan saudaraku yang sentiasa menemani di acara diktat ini, Saudara Rai Amran, hafidhakumullah jami'an, dan saudara-saudara yang ada di studio Rabbani dan KMTV, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada yang sedang mendengarkan atau sedang menyaksikan dialog kita pada pagi yang berbahagia ini. Muslimin dan muslimat, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diizinkan mengisi waktu-waktu ini mudah-mudahan dengan yang bermanfaat. Kepada Allah kita memohon, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kepada Allah kita memohon mudah-mudahan hati kita dijauhkan dari kecenderungan kepada kesesatan, lisan kita diluruskan dari mengucapkan yang dusta dan yang tidak benar, kemudian anggota tubuh kita ditundukkan untuk mengamalkan amalan yang saleh. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema dialog kita, Masya Allah, publish bukan vonis. Apa maksudnya? Ini yang barangkali akan kita perbincangkan pada kesempatan ini. Sebagaimana para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, mulai dari Nabi Nuh dan terakhir atau disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mereka diutus di saat umat dalam kondisi yang tidak kondusif. Artinya mereka jauh melenceng daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, agama Allah dan ajaran bimbingan para nabi, yaitu dengan sedikitnya atau minusnya para ulama, atau dalam kondisi yang minus itu pula banyak daripada para ulamanya tidak berani untuk menyampaikan kebenaran. Akhirnya mereka tenggelam ditelan oleh ombak fitnah dan syubhat, ditambah gelombang syahwat yang menghancurkan dan melencengkan.
Dan di saat itu para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan, menghidupkan kembali syariat atau sistem yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan alam raya ini dan dialah yang berhak mengaturnya. Dia yang telah menjadikannya dan dialah yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk mengatur sistemnya. Namun di saat manusia telah jauh dari ajaran dan terkikis dari hatinya iman, mereka tidak langsung percaya kepada para utusan. Sehingga para utusan itu pada umumnya dituduh dengan tuduhan yang bermacam-macam. Mulai daripada tuduhan mengatakan mereka atau merendahkan mereka dan agamanya, atau hendak membuat kerusakan di atas permukaan bumi, atau hendak menguasai atau menumpangkan kekuasaan yang ada dan akan mengambil alih kekuasaan yang sudah ada ini dan seterusnya. Di lain pihak mereka juga mengatakan bahwa para nabi dan rasul ini ingin mengatakan mereka saja yang benar, yang lain semuanya keliru dan salah. Kalau bahasa sekarangnya haram semua, katanya serba haram semua, serba bid'ah semua. Dan itu yang terjadi bahkan para nabi dan rasul itu kalau tak dihukum atau tidak dituduh berbohong, minimal dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak berpikiran dan wawasan yang luas, tidak punya sifat yang pemikiran yang visioner, yang memandang ke masa depan. Mereka lah hebat-hebat. Ini mulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Ma naraka ittabaka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'i. Yang melihat atau yang mengikuti kamu itu, hai Nuh, adalah orang-orang yang rendah-rendah, badiyar ra'i, yang tidak punya pemikiran yang maju. Kemudian di saat Nabi Nuh alaihissalam, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Bagaimana kalau seandainya saya datangkan, kalau kalian tadi bilang kami tidak berilmu nih, saya datangkan ilmunya. Wa in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Lalu mereka ketika Nuh menyampaikan dalil-dalilnya, mereka pun mengatakan, ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Sekarang justru mereka pula mengatakan kamu sudah terlalu banyak berdebat dengan kami. Ya, sudah cukup. Akhirnya mereka ujung-ujungnya juga mengatakan bahwa Nuh alaihissalam hanya hendak memvonis mereka sebagai ahli neraka dan pengikutnya adalah ahli surga. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, barangkali di saat umat hari ini, kalau kita melihat fenomena umat kita, umat Islam secara khusus, bukan seluruh umat manusia, pada umumnya tidak mengetahui tentang agamanya kecuali sedikit. Dan yang sedikit ini pun diketahui bukan dengan dasar ilmu yang dipelajari sejak kecil, tetapi adalah berdasarkan apa yang dilihat dan dicontoh begitu saja dari amalan turun-temurun, keyakinan turun-temurun. Maka ditambah lagi dengan terpecah belahnya umat dalam banyak golongan dan aliran. Sebab di saat masing-masing mengambil jalan, ya tidak lagi di atas jalan yang utama yang digariskan, pasti akan bermacam-macam aliran yang timbul. Ibaratnya sungai kalau diikuti terus,
jalan yang satu ini mereka tak bercerai-berai, tapi ada yang ingin mengambil jalan pintas dengan alasan di sini lebih dekat dan sebagainya. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kewajiban sadai hari ini, kewajiban ulama hari ini semakin berat dan kompleks. Dan juga kadang-kadang menimbulkan kompleks di antara kita masyarakat. Misalnya di saat kita menjelaskan Nabi SAW menyebutkan iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah waftaraqatin nasara ala thintain wa sab'ina firqah wa taftariqu hadhil ummah ala thalathin wa sab'ina firqah kulluha fin nari illa wahidah. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73, telah umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan aliran. Nasrani terpecah menjadi 72 golongan atau aliran. Dan umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Lalu Nabi SAW mengatakan kulluha finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Subhanallah, ini kan di saat hadis ini kita sampaikan, dan hadis ini juga setiap golongan Islam menyampaikan. Kecuali kita menyampaikan, yang lain yang tidak sepaham dengan kita menyampaikan, semua menyampaikan. Sampai hadis wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin, semuanya menyampaikan. Iyyakum wa muhdatsatil umur, semua menyampaikan, semua. Cuma semuanya dengan bersih dan pemahaman masing-masing. Nah, di saat menyampaikan ini, semua masuk neraka. Ini seolah-olah kita memvonis bahwa selain kita adalah neraka dan kita mesti masuk surga. Nah, ini yang mesti kita dudukkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ketika datang nas-nas seperti ini dan yang semacamnya, kita hanya mempublish, menyampaikan dalam rangka menyampaikan nasihat kepada umat. Karena apa? Karena kalau kita tidak sampaikan, kita merugi. Ya. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang beriman dan amal saleh. Cukup enggak? Beriman dan beramal saja itu belum cukup membuat kita menjadi orang yang tidak merugi. Sampai kita tawasau bil haqq. Harus sering memberikan wasiat, saling menasihati, saling memerintahkan untuk melaksanakan yang hak. Resikonya apa? Mesti sabar, wa tawasau bis sabr. Nah, oleh itu sebahagian umat dini sepanjang masa melihat kita menyampaikan kebenaran menurut kita, yang menurut dia ada bukan kebenaran, maka seolah-olah kita dikatakannya telah memvonis selain kita sebagai orang yang semuanya salah. Padahal yang bicarakan hanya satu masalah. Jadi ada dhabit sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada masalah yang kita sampaikan, bukan semua masalah mesti seperti itu. Sebagaimana juga kaidah lazimul qauli laysa biqaul. Lazimnya atau konsekuensi suatu perkataan, yang mungkin akan jelaskan oleh Dr. Helmi lebih ini, lazimul qauli laysa biqaul, artinya konsekuensi dari suatu ucapan itu tidak merupakan ucapan itu. Artinya misalnya saya mengatakan ini semuanya masuk neraka, ini kan hadis Nabi ini, konsekuensinya kan selain yang saya yakini kan masuk neraka itu, ya, bukan itu maksudnya.
Tapi adalah bahwasanya selain kebenaran yang ditunjukkan oleh Nabi SAW itu yang masuk neraka. Kemudian masuk neraka di sini, apakah kekal atau tidak? Imam As-San'ani dalam Syarh Hadis Iftiraqil Ummah menukil dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Sengaja kita menukil dari Syekhul Islam Taimiyah karena beliau ini kadang-kadang dituduh, kadang-kadang diajak kawan pula. Pas lagi yasinan diajak nih kawan nih karena katanya yasin sampai gitu kan. Tapi pas lagi masalah akidah ini lawan berat. Allah musta'an. Dia mengatakan man za'ama annal firaq ats-tsintaini wa sab'ina mukhalladun atau mukhalladatun fin nari faqad akhta atau faqad khalafa al-Qur'an was sunnah wal ijma'. Siapa yang mengatakan bahwa firqah yang 72 itu kekal di neraka, dia sungguh telah menyalahi Al-Quran, menyalahi Sunnah, menyalahi ijma' ummah. Karena Nabi mengatakan bahwa ini umatnya. Dan umat yang dimaksud di sini ummatul ijabah, bukan ummatul ad-da'wah. Nah, ummatul ijabah tidak ada yang dikekal dalam neraka. Cuman mereka potensi masuk neraka. Oleh sebab itu, maka kewajiban seorang dai, kewajiban seorang alim, seorang yang mengetahui menyampaikan kebenaran itu. Dan pasti ada akan menghadapi dua golongan orang. Satu menentang, satu melarang. Satu menentang, satu melarang. Kamu kok kepo sekali kan itu ya. Maka kita ingat kisah Bani Israel yang dulu dilarang oleh Allah SWT. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri is ya'duna fi as-sabti id yabduna fi as-sabti istatihim hitanuhum yawma sabtihim wa yawma la yasbituna la ta'tihim, sampai pada ayat wa qala ta'ifatun wa lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzabun syadid qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yahdharun. Nah, dalam ketika Allah SWT larang mereka, ada suatu umat Bani Israel tinggal di tepi pantai. Pantai tentu nelayan banyak. Nah, Allah uji dengan hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari ibadahnya. Kalau kita hari Jumat, mereka hari Sabtu. Maka hari Sabtu itu mereka diuji Allah dengan banyak datang ikan. Lalu datang larangan jangan mencari ikan pada hari Sabtu. Akhirnya mereka berpikir, hari banyak ikan hari Sabtu. Macam kita hari Jumat kan. Kalau pergi cari ikan otomatis tidak pergi Jumat. Atau tidak pergi hari Sabtu. Karena nelayan kan pergi sehari itu. Nah, mereka dilarang untuk turun. Apa yang mereka lakukan? Nah, di sini mereka mencari apa istilahnya maqasid. Ini ilmu maqasid ini ya. Kalau gulu dalam pelaksanaannya atau keliru dalam tanzilul manatnya, tahqiqul manatnya, berbahaya. Berbahaya. Ma'asyar kiram dirahmati Allah SWT. Akhirnya mereka mengatakan tujuan Allah melarang supaya kita tidak terhalang untuk melakukan ibadah. Oleh sebab itu mereka mencari hilah yang menurut sebagiannya hilatun syar'iyyah. Padahal sebenarnya hilatun syaitaniyah. Ya, dikatakan hilah syar'iyyah apa? Ikan dapat, tujuan salat, maqasid syariat untuk mendirikan ibadah pada Sabtu juga terlaksana. Akhirnya mereka membuat hilah, dipasang pukat atau jala pada hari Jumat, dan Sabtu mereka pergi ke Sauma'ah, dan hari Ahad dibangkit atau diambil ikannya. Melihat itu orang ini subhanallah, subhanallah luar biasa kaum muslim. Terpecahlah umat menjadi tiga. Satu masalah bisa membuat tiga golongan umat. Satu yang istiqamah, tidak mau mengikut dan juga mengingkari. Yang kedua, sifatnya pasif. Dia tidak ikut, tapi ini kan biar sajalah perbedaan pendapat ini. Ini adalah perbedaan
Pendapat dia ijtihad. Biar aja lima ta'iduna qaumanillah. Andainya mereka salah, Allah yang akan hukum. Jadi orang bikin masalah, enggak usah diingkari. Bikin repot kita. Sampai mereka pun menentang orang yang melakukan ingkar mungkar tadi. Kayaknya di hari ini juga ada ya. Yang terlibat dan yang melarang untuk mengingkari dan yang mengingkari. Mana yang paling banyak? Urutannya sama, yang terlibat lebih banyak, yang tidak terlibat lebih sedikit, yang mengingkari lebih sedikit lagi. Sama itu setiap panjang zaman. Akhirnya yang mengingkari menyampaikan ini maksiat. Allah larang kita ambil ikan. Enggak, kita enggak, kan dilarangnya karena ini tujuannya supaya jangan terganggu. Akhirnya yang tidak ikut tetapi tidak mengingkari melarang orang yang mengingkari ini. Lima ta'iduna qaumanillahu mulikum. Kenapa kalian sibuk dengan urusan orang? Urus saja diri sendiri. Bukankah Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Hai orang beriman, urus diri kalian sendiri. Tidak mudarat orang sesat, mau tidak sesat, asal kalian tetap dapat hidayah. Ini kan ayat ini kalau salah pasang lagi bisa jadi syubhat. Iya sih? Iya, kalau sudah beriman bertauhid sudah selesai. Kalau itu Nabi tidak jadi berdakwah, dia orang paling beriman, orang yang baru bertakwa. Tapi beliau mengingkari yang mungkar. Mengingkari yang mungkar. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Intinya, orang-orang yang mengingkari tadi dituduhlah sebagai orang-orang yang ingin memponis orang ini masuk neraka atau orang ini sesat dan sebagainya. Padahal kaum muslimin dan muslimat, tujuan kita adalah ma'ziratan ila rabbikum. Supaya kita punya hujjah, punya alasan. Ya Allah, saya sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan. Demikian juga, kita juga berharap dari orang lain, saudara-saudara kita, yang melihat sesuatu yang menyimpang dari kita, juga punya ma'ziratan ila rabbikum, silahkan. Makanya dari sisi manapun, dari arah manapun, kita kadang-kadang membetulkan saudara, saudara juga membetulkan kita. Bukan maknanya memponis bahwa segala sesuatu yang datang dari adalah suatu kesalahan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin Al-Syaikhan insyaAllah menyempurnakan pembicaraan ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.